Di video kali ini kita bakal bahas tentang cara merancang SMART goal. Apa itu SMART goal? Jadi dia itu singkatan ya dari specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Jadi untuk punya goals yang smart, kamu harus pastiin yang pertama, goalsnya itu harus jelas dan spesifik, nggak ambigu. Yang kedua, dia bisa diukur. Jadi ada parameter berhasilnya. Misalnya kayak membaca 10 buku gitu. Nah itu kan ada tuh, measurable-nya berarti 10. Terus yang ketiga, achievable, pastiin goals-nya itu realistis dan kamu bisa dan mampu gitu ya mencapainya. Jangan yang kayak gak realistis gitu, kamu nggak bisa dan orang lain siapapun nggak ada yang bisa mencapai goals itu gitu, jangan ya. Terus yang keempat itu relevan, ini sesuai sama value dan kebutuhan pribadi. Nah sebelumnya di bagian kategori goals kan kita udah ada tuh journaling untuk refleksi ya di setiap kategori itu kamu butuhnya apa dan apa yang ingin kamu tingkatkan. Jadi kamu bisa jadiin itu acuan supaya goals-nya itu relevan dengan yang ingin kamu capai gitu. Terus yang terakhir ada time bound, jadi punya batas waktu yang jelas. Ada deadline-nya, terus kayak durasinya tuh, rentang waktunya tuh kapan, itu jelas. Ini ada beberapa contoh goals yang dia bukan SMART goal. Misalnya contohnya menjadi lebih kurus dan sehat. Nah ini kan nggak ada itu ya, dari yang tadi dia nggak spesifik gitu. Lebih kurus tuh maksudnya apa dan sehat tuh apa, kan itu kan subjektif ya. Terus juga nggak ada dia, rentang waktunya tuh kayak apa ya, time bound-nya tuh nggak ada. Terus nggak ada measurable juga gitu. Gimana cara kita mengukur lebih kurus dan sehat? Itu parameternya kayak gimana? Nah, kalau kita ubah itu jadi SMART goal, dia jadi menurunkan berat badan 5 kilogram dalam 2 bulan dengan olahraga 3 kali seminggu dan defisit kalori. Nah, ini udah jelas banget nih. Ini udah ada targetnya 5 kilogram, durasinya 2 bulan, caranya dengan apa, itu udah jelas banget. Ini contoh goals yang SMART. Terus di sini contoh lainnya gitu, membaca lebih banyak buku. Nah, ini juga sama nih, ambigu. Lebih banyak tuh berapa? Emang sebanyak apa bisa dikatakan itu lebih banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ubah jadi SMART goal, membaca 12 buku dalam 1 tahun dengan target 1 buku per bulan. Ini udah jelas banget ya targetnya apa dan rentang waktunya tuh 1 tahun dan sebagainya. Terus ini juga contoh ketiga, misalnya bikin portfolio desain suatu saat nanti. Ini udah jelas nih kayak bikin ambigu, terus juga nggak tahu ini kapan harus terselesaikan. Sedangkan kalau misalnya kita buat yang versi SMART Goal, menyelesaikan portfolio desain dalam 4 minggu dengan bekerja 2 jam setiap malam. Nah, misalnya kita ambil contoh yang ini ya, yang SMART Goal menyelesaikan portfolio desain dalam 4 minggu dengan ini. Kita kayak berarti itu di karir kan ya. Kita bisa tambah di sini, edit aja deh. Menyelesaikan portfolio. Nah, di sini kamu nggak apa-apa nggak harus kayak tadi kan panjang gitu ya. Ininya nama goals-nya. Di sini kayak kamu bisa lebih desain dalam 4 minggu. Lebih kayak garis besarnya aja karena untuk detailnya nanti akan ada di sini. Nah, ada detailnya nih, ada progresnya, terus kamu bisa put deadline-nya, misalnya 2 minggu dari sekarang, di sinilah ya, tanggal 3 Desember harus udah selesai. Terus untuk targetnya ini nanti kamu bisa, isi nanti dulu. Nah, di sini ada, journaling lagi nih, kamu bisa jawab ini, ada 3 pertanyaan, terus nanti kamu bisa, kopas di sini ya smart goal-nya apa. Menyelesaikan portfolio desain apa tadi? Dalam 4 minggu. Dalam 4 minggu dengan bekerja 2 jam sehari. Kayak gini. Nah, sampai situ dulu, kita akan lanjut ke video selanjutnya.